Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama channel Adi Ceper ya. Hai. Oke, kali ini kita buat tutorial tentang cara pemasangan pompa oli Avanza ya. Jadi setiap bongkar mesin tetap harus kita perhatikan titik-titik yang mana yang bersangkutan dengan pompa oli seperti top temeng juga harus kita perhatikan ya. Jadi nok ini masuk ke dalam lubang nok juga ya. Jadi jangan dimasukin ke dalam lubang baut. Jadi sekarang langsung aja kita putar kayak gini, kita cari dulu titik topnya, titik top pompa olinya. Jadi di dalam bintang pompa oli atau di dalam putaran pompa oli juga ada titiknya masing-masing ya. Jangan sampai terbalik. Bisa jadi nggak naik olinya, nggak mau pompa olinya. Oke. Jadi ini dia titiknya yang bagian dalam. Di bintang ini ada titiknya juga ya. Titik ini harus sangat-sangat diperhatikan. Jadi titik ini jumpa dengan titik yang bagian dalam ya. Jadi kalau misalnya nggak naik oli, otomatis lampu oli, lampu indikator oli yang di speedometer bisa nyala juga. Jadi sekarang langsung aja cara pemasangannya seperti yang saya berikan tutorial ini ya. Jadi jangan sampai terbalik titiknya. Oh ya, jadi saat pemasangan juga jangan ditaruh lem. Jadi kalau misalnya ditaruh lem bisa saja pompa olinya terhambat dengan lem ya. Bisa juga nggak naik oli. Jadi seperti inilah tutorial cara pemasangan pompa oli Avanza. Avanza Daihatsu Grand Max juga sama mesinnya ya. Sama-sama tipenya juga ada yang tipe G, ada yang tipe S. Nah, jadi seperti inilah cara pemasangan pompa oli Toyota Avanza atau Daihatsu Grand Max yang 1,3 atau 1,5 ya. Beda dengan yang 1000 cc Daihatsu 1000 cc Daihatsu Xenia. Oke. Jadi ini setelah dipasang baut diputar-putar juga apakah ada kemacetan atau kelonggaran pompa olinya. Jadi di sini juga jangan ditaruh lem. Jadi bisa tersumbat cara kerja olinya. Oke, seperti video yang sebelumnya juga ya. Dalam video kali ini saya ingin mengajari cara bongkar mesin helper saya. Ini dia helper saya ya. Namanya Ajis. Coba tengok sini bentar. Ini dia ya. Kita lagi bongkar mesin Grand Max, Daihatsu Grand Max. Oke, jadi setiap kita bongkar mesin Grand Max atau Avanza non VVTi, kita yang wajib kita perhatikan. Yang pertama plat sensor crankshaft ya. Jadi setiap kita bongkar ini jangan lupa dilihat lambang dia ke arah ke depan ya. Jadi arah ke depan puli dari kipasnya. Jadi ini yang pertama harus kita perhatikan. Kalau misalnya ini terbalik kayak gini nggak bakalan hidup mobilnya ya. Jadi yang kedua kalau non VVTi spi ini lubang spinya cuma satu. Jadi kalau misalnya VVTi di sini ada lubang olinya lagi ya. Yang ketiga top temeng juga harus kita perhatikan. Nah, ini rantai temengnya. Ini rantai temeng ada tandanya masing-masing. Ada tanda emas, warna emas, warna gold. Ya, jadi
Yang di poli ini juga harus kita perhatikan, ini poli temengnya ya, gigi-gigi temengnya. Jadi ini ada spinya masuk ke kuras, lubang ini ada titiknya juga, masuk kemari dia. Nah seperti ini duduk, titik ini pas di tengah-tengah rantai temeng yang warna kuning. Ini posisi di bawah ya. Kalau yang di atas, ada titiknya juga ya. Nah ini dia titiknya, ini titik poli atas yang untuk in. Nah masuknya ke arah kuningan juga, arah kuning. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini juga ada titiknya, di sini juga ada titiknya di as klepnya. Jadi masuknya seperti ini juga. Nah begini dia duduknya. Jadi titik ini pas di kuningan ya. Kalau misalnya lari satu mata kayak gini, dia juga nggak bakalan hidup karena X sama in tidak sesuai. Oke. Jadi kap asklep juga harus diperhatikan. Ini ada di sini duduknya. Nah ini ada X juga diperhatikan juga. Nah ini ada berarti ini tandanya ejos ya, ejos yang ini namanya ejos untuk dibuangan. Jadi ekspor impor ya, impor ekspor. Jadi ini ada kap-kapnya, kap mentalannya juga, kap asklepnya ya. Ini ada I. Oke saya kasih nampak. Nah ini ada I5, I1, I5, I4, ada I3. Nah ini ada juga I1, ini satunya, satu tetap nyatu dia sama intake sama ejosnya. Asklep kedua menyatu ya, yang satu letaknya seperti ini. Jadi I2 kita cari dulu ya. Nah ini I2, tanda panahnya tetap ke arah depan mobil ya. Nah ini tanda panahnya tetap ke arah depan mobil. Ini I intake, I1, I2, I3, I4 dan I5. Nah ini nampak ya, arah tanda panahnya jangan terbalik pada saat pemasangan ya. Tanda panahnya tetap ke depan mobil. Nah jangan seperti ini terbalik, ini tanda panahnya ke belakang. Jadi begini dia duduk. Begitu juga dengan yang E tadi ya. Yang E ini juga tanda panahnya ke depan. Oke. Jadi yang keempat yang harus kita perhatikan dengan teliti, ini botol klepnya. Ini botol klepnya ada nomor-nomornya juga di bawah. Susah sedikit kita cabutnya karena udah lengket ya. Jadi di bawah ini ada nomor-nomornya juga di bawah botol klepnya. Jadi ini harus kita perhatikan juga. Yang I sebelah intake ini kita tanda juga, I1, I2 sampai 8. Begitu juga dengan E ya, E1, E2 sampai E8. Oke. Jadi ini kendala mobil ini, salah diisi air sama karyawannya ya. Ini mobil PT ya. Jadi salah diisi air sama karyawannya, diisi air bukan ke radiator, diisi ke dalam mesin ya, engine oil diisi air. Nah ini dia udah kayak susu. Oke, nah ini dia bos saya nih. Bos saya juga sangat peramah ya. Jadi sama-sama karyawannya juga peramah, sama konsumen juga sangat peramah dia. Nah ini dia keluhan air masuk ke oli ya, udah kayak susu ya. Jadi yang membuat macet mentalan ini dia. Di dalam ini harus kita buka dulu, ada mentalan yang sudah lengket dan sudah macet ya. Jadi pouring juga harus kita remer.
Nah, ini dia airnya. Ini oli sudah bercampur air. Nah, udah kayak susu. Mau kopi susu? Itu kopi hitam, ini kopi susu mau. Oke, jadi ini boringnya juga sudah kemakan, nah, sudah bergaris karena gesekan ring piston. Jadi harus kita remer dulu, baru kita lihat kondisi pistonnya. Kalau misalnya bergaris harus kita ganti juga. Oke. Nah, jadi sebelum kita bongkar habis harus kita panggil yang punya mobil dulu. Nah, ini dia barang-barangnya. Jadi jangan lupa pesan-pesan saya tadi yang harus diperhatikan semuanya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe video channel Adi Ceper ya. Dukung terus channel Adi Ceper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.